saya akun dulu ya. Wah, yang dibuat Dengipul tas, kurang lebih tas ya. Bisa memuat gambar, ada bisa berupa uang, bisa ini tas ya yang dibuat. Ini ada siapa, Kak Haya? Ya. Mungkin mau bercerita soal desainnya. Bisa di-unmute dulu mungkin Kak Haya ini. Haya 8486. Mungkin bisa moderator di-unmute dulu. Apa nih Kak yang di-unmute? Ini Kakak Haya 8486. Ini ada yang bisa lihat hasil desainnya. Halo Om Budi. Dari Haya 846. Silakan. Ya. Berani. Ya, mungkin bisa cerita apa itu yang digambar itu. Oke, terima kasih. Jadi kalau sepintas lihat ini seperti salib, tapi bukan ya. Nah, ini semacam wadah atau tempat yang biasa dipakai, yang bisa desainnya untuk buat naruh koin, kunci atau apa, untuk orang yang ingin berolahraga. Dia bisa berolahraga, kemudian yang biasanya taruh di kantong biasa goyang-goyang. Ya. Kalau pakai ini bisa ditempel di lengan atau di tangan. Ini perekatnya ini yang. Ini perekat. Nah, Ya. ini ada resnya, bisa masuk HP atau koin atau kunci. Terima kasih. Jadi taruh di lengan ya. Terima kasih Kak. Ya, taruh di lengan. Oke. Kak Lelaki Bumi, silakan Kak. Ada tadi mungkin nanti Kak Haya mungkin bisa lebih dilengkapi, misalnya panjangnya berapa, terbuat dari bahan apa, kemudian dia muat misalnya HP berapa inci misalnya, atau selain HP bisa muat apa saja misalnya di desain itu nanti. Ini ada jelek gambarku Kak, enggak apa-apa. Kita bukan mau lihat gambarnya bagus atau tidak. Ini bukan lomba menggambar. Kita mau lihat desain secara fungsional dan applicable, tidak bisa diaplikasikan tidak ke orang gitu, ke kita. Itu yang intinya poinnya. Jadi jangan ini, meskipun gambarnya jelek enggak apa-apa. Kita bukan mau menilai gambar, kita mau menilai hasil desainnya secara fungsi dan apakah dia bisa diterapkan dan bisa berterima ke orang-orang. Untuk Kak Budi, ini dibuat wadah untuk apa? Yang seperti dijelaskan tadi, dia ada apa? Bisa menyimpan wadah, bisa menyimpan HP misalnya, duit atau apapun yang bisa dibawa-bawa. Oke. Baik, silakan teman. Ada lagi? Ini ada Dengipul kirim gambar. Kirim gambar Dengipul. Fuad Al-Arif ya, boleh saya tunjukkan hasil gambar saya? Silahkan nih, Kak Fuad. Mana Kak Fuad? Kak Fuad mungkin bisa aktifkan videonya. Silahkan Kak Fuad, ceritain dong apa yang dibuat. Jadi ini semacam kayak teropong. Wadahnya di sini ada wadah untuk botol. Dengan botol itu diameternya sekitar 5 cm. Botol ukuran diameternya 5 cm. Terus di sini juga ada
yang cocok untuk yang kayak traveler atau backpacker. Ore. Ini sayangnya anakku ini yang kecil. Terus yang Bukan yang kecil, terus Mbak, yang di atas agak ini, kecil agak besar. ya, Yang kan lanjut namanya ya. Alia Farah Yang di atas Rumaisya. ini ada tempat uang begitu. Jadi Alia Farah bahannya ini Rumaisya. seperti apa ya? Kayak bahan kain kanvas kayaknya seperti itu. Jadi di satu sisi bisa digunakan untuk menyimpan botol dalam perjalanan, yang satunya juga untuk center. Nah, belakangnya kita taruh kayak baterai gitu. Terus di atas ini untuk penyimpanan uang seperti itu. Jadi kayak misalnya backpacker punya punya tas-tas kecil seperti macam inilah gitu. Ya, terima kasih Kak Rahman. Oke, terima kasih Kak. Oke, Ini keren. ada juga masuk dari Daeng Ipul nih. Saya membuat tas kecil mungkin ukuran tinggi 20 cm, lebarnya 8 cm yang bisa membawa HP, buku kecil A6, pulpen, uang, koin, dan tumbler gitu Kak. Mungkin Deng Ipul bisa kasih lihat gambarnya, Kak. Apa bisa jelaskan? Saya bisa sebentar screen. Saya screenkan Ini kayak, gambarnya Deng Ipul. Bisa kelihatan? oh sudah di screen. Iya. Deng Ipul mungkin bisa ceritakan soal ininya, soal desainnya. Kenapa mendesain seperti ini? Deng Ipul mana ya? Daeng Ipul, Ipul. Ya, kayaknya Deng Ipul cuma menjawab karena memang hobi kemana-mana bawa tas. Dan mungkin kebutuhannya Deng Ipul ya yang selalu dia bawa, dia harus bawa HP, dia harus bawa buku kecil A6, bawa pulpen, bawa uang, bawa koin, dan tumbler. Itu kebutuhannya ya, kebutuhan Deng Ipul ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan Kak ditampilkan. Ada nih dari Kak Yanti. Dompet Doraemon bisa masuk semua katanya. Ada yang buat dompet Doraemon, tas Doraemon kali. Kak Yanti bisa kasih lihat ya? Ya, dimaklumi Kak. Dimaklumi Kak kalau jelek suaranya. Oke. Yanti mungkin? Tas Doraemonnya mana? Kira ini ya. Baik, teman-teman yang baru bergabung silahkan dibuat wadahnya atau gimana desain tempatnya yang sudah dibuat. Bisa diceritain sedikit. Baik nih Kak, sudah ada beberapa yang menulis ya. Kita sudah sedikit lagi, berapa lagi 10 menit. Kita menunggu lagi atau langsung ya? Dari teman-teman yang lain yang sudah ada, silakan angkat tangan atau tulis di komen yang sudah membuat juga. Nanti kita lihat gambar atau desainnya seperti apa. Nah, sambil menunggu gambar yang masuk nih, kita ada info nih, silahkan di tag, ada Instagramnya Kak Lelaki Bugis yang saya bagi lebih awal, dan juga Instagramnya Dompet Duafa. Di akhir kelas ini kita akan mengumumkan sesuatu gitu. Ada challenge di akhir yang akan kita sampaikan setelah materi pada malam hari ini disampaikan. Nanti untuk di awal silakan di follow dulu akunnya Dede Sosial dan akun Instagramnya Kak Lelaki Bugis. Baik Kak, saya kira ini aja Kak yang masuk nih, belum lagi sampai sekarang. Mungkin bisa lanjut Kak. Mungkin kita langsung masuk saja ke materi ya. Materinya sebenarnya sederhana sekali, simpel sekali.
Itu tadi kenapa saya minta teman-teman untuk sedikit bermain. Ini hanya untuk membuktikan bahwa semua orang bisa menjadi desainer. Ini ada yang share gambar ya? Kayaknya share gambar siapa? Kak Ini siapa ya? Mau cerita kah atau gimana? Kak Fatiar. Silakan Kak Fatiar. Halo Kak Fatiar. Halo. Mana suaranya? Assalamualaikum. Salam. Ya, Kak. Kayaknya Kak Fatiar suaranya Anda di ini deh. Di HP. Nah, Halo. halo Kak. Silakan Kak. Kak. Maaf Kak, sebelumnya cuma gambar di HP karena nggak ada kertas di sini, Wah. Itu kalau saya bikin tas kecil Ya, sebagai wadah, tas lempang. terselempang ya. Ya, Ini bisa muat apa ya ini? bisa muat HP, cas, power bank, Hmm, gitu sih. Sama buku-buku kecil, buku catatan. Karena oke. lebih suka bawa yang begituan. Hmm. Berarti bikin ini karena kebutuhannya itu ya, bawa HP, bawa buku kecil, note gitu ya. Ya, Oke. Hampir sama dengan Dengepul ini. ya Kak. Ya. Oke. Kak, makasih atas Sip ya. slide-nya. Iya. Ada lagi kah yang ini atau kita mulai saja design thinking, materi presentasi sederhananya nanti. Sepertinya Anda ada lagi Kak. Mungkin bisa lanjut. Sudah tershare kah? Sudah Kak. Oke, sebentar. Jadi design thinking ini poinnya adalah seperti kata Albert Einstein, kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pola pikir yang kita pakai ketika masalah itu tercipta. Ini kata Albert Einstein. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, cari masalahnya seperti apa dan pecahkan dengan cara berbeda. Nah, kalau bicara design thinking, dalam pengertian yang paling sederhana, paling simpel, design thinking ini proses menciptakan ide-ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan masalah. Inovatif dalam dari sini berarti tidak mesti sesuatu yang baru, tapi misalnya bagaimana memanfaatkan produk lama atau ide lama kemudian ditambahkan dengan nilai baru yang bisa lebih berterima dan diterapkan untuk memecahkan masalah. Awalnya diperkenalkan oleh desain tinggi ini oleh David Kelly dan Tim Brown dari IDEO, satu konsultan agensi, dan David Kelly ini desainer pendidikan, merancang bagaimana pendidikan di Amerika. Dia pengusaha, wirausahawan, perancang, insinyur, guru, dan salah satu profesor di Stanford. Jadi seperti yang tadi yang teman-teman sudah buktikan sendiri, untuk menjadi seorang desainer tidak mesti untuk menciptakan desain produk atau apapun itu konsep jasa itu tidak mesti harus seorang desainer dalam artian orang yang bergerak di bidang desain kayak gitu. Ini siapapun bisa membuat sebuah desain untuk produk dengan memakai teknik ini, dengan metode ini. Dan teman-teman tadi sudah buktikan sendiri. Bisa bikin tas sesuai kebutuhan teman-teman.
poin dari design thinking ini adalah dia berbasis pada manusia, pada kita sebagai pengguna. Design thinking ini dipakai untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah kompleks dengan terlebih dahulu kita harus memahami kebutuhan manusianya kita. Kemudian membingkai ulang masalah, kita lihat masalah dibingkai ulang, kemudian kita ciptakan banyak ide, kemudian ada pembuatan ide prototipe dan ada pengujian. Yang tadi teman-teman bikin itu belum prototipe, baru desain storyboard atau kayak gitu, baru rancangan desain. Tadi teman-teman bisa menciptakan prototipe barang tadi itu, yang teman-teman bikin itu misalnya dengan orang yang pintar menjahit, bisa dimulai dengan bikin tas itu, tas pouch itu dengan jahitan sederhana misalnya. Nah, ada empat elemen penting di desain ini. Filter center seperti saya bilang tadi berbasis pada apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai pengguna, manusia ya sebagai pengguna. Kemudian dia kreatif, menggunakan daya kreatif yang sebebas-bebasnya, tidak akan kaku dan tidak ada aturan baku yang mengikat itu. Jadi harus kreatif seliar-liarnya, kan? Kemudian dia proses yang butuh percobaan, tidak hanya sekedar teori atau gambaran di atas kertas. Kayak tadi, teman-teman bisa lanjut. Kemudian dia harus dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi, perbaikan, untuk menghasilkan produk atau jasa atau aplikasi yang baik dan diterima oleh penggunanya. Contoh yang pernah kami hasilkan melalui metode ini, satu itu pertama itu ada pas sekolah, ada program bernama TPT Anak Sekolah. Ini masih jalan, program ini masih dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar. Ini pada tahun 2016 workshopnya, kemudian angka saya ceritakan lebih lanjut. Kemudian ini ada produk sirup aren. Ini produk desa yang sedang saya dampingi sekarang. Ini hanya salah satu produk dari yang mereka hasilkan. Masih ada beberapa produk lagi yang seharusnya sudah bisa kami rilis bulan ini atau bulan depan, tapi sayang ada pandemi corona ini jadi tertunda. Ini ada 4 fase, 4 atau 5 ya desain thinking. Ada fase pertama, empathize with customer. Ini karena berpusat pada manusia desain, berpusat pada manusia untuk menciptakan sesuatu desain. Itu harus berempati pada penggunanya, pada manusia. Kemudian proses kedua adalah mendefinisikan masalah, kemudian proses ideasi, pengumpulan ide solusi, kita ada prototyping dan testing. Kita ambil contoh langsung ya ke sekolah tadi ya, bagaimana desain thinking ini diterapkan sehingga menghasilkan persoalan. Proses pertama ini adalah kita harus menggali penyebab permasalahan dengan cara berempati dan memahami perspektif masyarakat pengguna. Caranya gimana? Bisa melalui wawancara, bisa melalui workshop atau seminar, kemudian bisa melalui diskusi kelompok terpadu, FPD, atau bisa melalui survei. Untuk menciptakan desain sebuah program atau memecahkan masalah, harus kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Ada 3. Untuk siapa desainnya teman-teman bikin? Dan bagaimana masalah untuk desain ini? Kemudian sumber daya apa yang kita miliki, teman-teman miliki, atau masyarakat miliki. Jadi kita memakai apa yang kita punya.
kembali mengambil contoh suara tadi, jadi masalahnya adalah Makassar adalah kota macet. Saya yakin kita sepakat itu dan sampai sekarang juga masih. Mungkin sekarang agak kurang macet karena teman-teman pada stay at home. Jadi proses empathisnya adalah memahami masalah macet ini. Saat itu di UNDP bersama dengan pemerintah kota mengundang berbagai pihak. Ada ini kebetulan gambarnya kalau teman-teman lihat, ini kelompok saya. Di situ ada Kak Luna, fasilitator, kemudian ada yang beberapa mungkin kenal, teman-teman kenal, ada IT yang IT developer, ada manajernya Dilo, bukan Dilo sekarang ya, Digital Fair ya. Kemudian ada yang orang besok, kemudian ada akademisi transportasi, magister transportasi. Di kelompok lain ada wartawan, ada mahasiswa, ada polisi, ada banyak yang diundang. Ini penting karena desain TV itu melibatkan banyak orang, banyak ide, dan dari latar belakang yang berbeda. Itu yang perlu dipahami. Nah, di workshop itu kita menentukan masalah yang akan kita carikan solusinya melalui sebuah produk, sebuah sistem atau jasa misalnya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mau menentukan masalah adalah apa yang masyarakat, pengguna atau customer pikirkan gitu. Jadi kita menggambarkan ide atau pandangan penggunanya yang akan jadi dasar produk atau sistem atau aplikasi yang akan kita buat. Kemudian solusi produk yang kita bikin itu harus berdasarkan pada kebutuhan, kondisi, dan kebiasaan masalah pengguna. Ini yang harus teman-teman pikirkan. Ini kadang saya mengamati ada beberapa aplikasi yang tidak jalan yang dibikin oleh teman-teman di Makassar karena tidak memperhatikan dua hal ini. Nah, kembali ke psikola, masalah yang kita dapat dari kemarin itu adalah bahwa kenapa macet karena pertumbuhan kawasan kota belum diiringi dengan akses transportasi publik. Kita tahu Makassar boleh dibilang tidak punya transportasi publik. Ada bus, BRT, tapi ya gitu nih. Kemudian 70% warga Makassar lebih memilih kendaraan pribadi dalam aktivitasnya selesai 2016. Data-data ini 2016 ya 2016. Kemudian tidak kurangnya transportasi publik untuk sekolah, kemudian pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat tinggi per tahun ketika 2016 itu 1 juta, hampir 1.500.000 unit dalam 1 tahun. Ini yang definisi masalahnya. Nah, kita sudah menentukan definisi masalah seperti apa. Saatnya melangkah ke menghasilkan ide apa yang mungkin bisa dipakaikan untuk mengatasi solusi itu. Teman-teman perlu menggarisbawahi bahwa ketika proses ideasi ini sangat penting untuk bisa mendapatkan ide sebanyak mungkin di fase ini. Tampung semua ide-ide yang ada, dan ada 3 poin penting juga di sini. Ada avoid judgment, jangan menilai sesuatu dulu. Kak, ini suaranya agak putus-putus Kak ya? Halo? Halo? Kak, suaranya agak putus-putus ya? Sekarang gimana? Lebih kedengaran, lebih jelas Kak. Oke, halo? Halo, ini lebih jelas Kak. Oke. Tadi putusnya di mana? Di sini atau terus perlu balik lagi ke? Di slide sebelumnya Kak. Balik dulu. Iya. Ya, ini mungkin bisa teman-teman lihat ya, kelihatan di share-nya ya. Ini yang kenapa masalah macet di Makassar muncul ya. Jadi pertumbuhan kawasan-kawasan kota, Sudiang muncul, Tanjung Bunga muncul, Samata muncul, tapi tidak diiringi dengan akses transportasi publik. Tidak ada
BRT, BRT kita sangat minim, tidak jelas, kemudian hal itu menyebabkan 70% warga Makassar lebih memilih kendaraan pribadi. Saya yakin teman-teman di sini hampir semua kayaknya lebih pilih, kalau ditanya naik angkutan umum atau naik angkutan pribadi, akan menjawab angkutan pribadi. Kemudian satu penyebab kenapa juga Makassar macet, ini yang saya alami sendiri, yang saya lihat sendiri, dan dilihat oleh beberapa teman-teman kemarin waktu workshop itu, ada sekolah-sekolah favorit kita dalam kutip itu berada di kawasan-kawasan pusat kota. Orang orang memilih menyekolahkannya ke sana, sementara transportasi dari area-area yang tadi kayak Sudiang itu tidak ada rendah transportasi publik untuk sekolah, ada ya, tapi minim. Paling sekolah-sekolah swasta yang bonafit yang punya itu pun tidak mencukupi gitu kan. Kemudian pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi. 2016 itu ada 1,5 juta unit kendaraan pertambahannya. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan nanti saya jawab ya, selesai ini ya. Oke. Nah, tadi kita sudah menentukan masalah, ada beberapa masalah yang kita temukan. Setelah masuk ke defining the problem, tahap berikutnya adalah fase ideasi, mengumpulkan ide-ide. Ini penting yang harus digarisbawahi, bahwa ketika fase ideasi ini sangat penting untuk kita kumpulkan ide sebanyak mungkin. Kayak contoh tadi, itu gambar yang tadi teman-teman bikin, itu kita kumpulkan sebentar, misalnya kalau kita mau tindak lanjuti bisa. Nah, dalam fase membuat ide ini, yang perlu teman-teman ingat adalah hindari penilaian, hindari judgement. Jangan dulu bilang idenya jelek, idenya bla 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 bla. Jadi jangan, kalau ada yang tadi bilang gambar sejelek itu, yang ya hindari judgement kayak gitu. Kemudian tujuan kita untuk menghasilkan sebuah produk, jasa atau konsep atau skema yang berkualitas, bukan quantity. Dan yang paling penting juga salah satu ini adalah ide-ide liar, kembangkan ide liar teman-teman. Apapun masalahnya, setelah menemukan problemnya, idenya kembangkan. Kira-kira seliar apapun ide itu, kalau bisa diterapkan, dicatat saja dulu. Nah, kembali ke workshop itu, kelompok kami akhirnya menemukan tiga ide. Ide pertama, park and ride. Idenya adalah Makassar punya 2 lahan yang luas sebagai tempat parkir. Saat itu kita menentukan di Terminal Daya, karena dia perbatasan Makassar dan ke arah utara, Maros, Sudiang, bukan Sudiang, Makassar, masih Makassar. Maros ke atas, kemudian satunya lagi ada di Terminal Malengkeri, karena dia perbatasan dengan daerah selatan, Goa, Jeneponto, Takala. Nah, idenya adalah park and ride ini adalah pemerintah kota menyiapkan lahan parkir semua pekerja yang berasal dari Makassar, di luar Makassar, yang dari Maros, bla bla bla, sebelum Daya, parkir kendaraannya di situ, di Terminal Daya. Kemudian pemerintah menyiapkan bus yang untuk mengantar masuk ke dalam kota. Ini akan mengurangi kendaraan yang akan masuk ke dalam kota Makassar. Dengan sendirinya akan mengurangi kemacetan. Begitupun kalau di Malengkeri, teman-teman yang di Goa parkir mobil di Terminal Malengkeri, kemudian masuk ke kota Makassar menggunakan kendaraan-kendaraan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah kota. Ini park and ride yang ide kami saat itu. Kemudian pas sekolah, dan kemudian ada aplikasi pendukung PT-PT anak sekolah ini. Nah, setelah ide ini muncul, kita bikin prototyping.
Prototyping yang kayak tadi, misalnya teman-teman sudah berhasil membuat rancangan, gambar rancangan tas atau apapun itu tadi, teman-teman bisa bikin prototipe perwarupanya. Jadi bisa langsung diaplikasikan, bisa diuji coba. Bisa tidak terpakai, nyaman tidak dipakai misalnya. Kemudian untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari teman-teman, dari orang lain misalnya. Kalau prototipe ini bisa diujikan ke orang lain atau bisa saja ke tim sendiri. Nah, ini yang kami lakukan. Yang gambar yang ini prototipe park and ride yang kami buat. Ini kami uji coba, kami bawa prototipe ini ke UNM, ke menemui orang-orang di sini. Sebenarnya ada banyak orang yang kami jumpai. Kami jelaskan konsep ini, konsep park and ride ini ke orang-orang. Kami mendapat insight, banyak masukan dari mereka. Jadi prototipe ini kita bawa dan kita tanyakan ke orang-orang, ini bisa tidak kita terapkan. Kemudian Pasikola, ini konsep dasar awal kemarin. Ini hasil ini muncul setelah kami mewawancarai banyak siswa, banyak orang tua, banyak guru di beberapa sekolah, menghasilkan PT-PT seperti ini dan apa-apa yang di dalamnya. Seperti kita lihat ada tali pengaman, dispenser, bla bla bla. Nah, kenapa penting prototipe perwarupa ini? Karena dia meningkatkan akurasi, ketepatan yang dalam pemecahan masalah. Ketika kita menguji coba, ketika kita minta masukan ke orang-orang, itu akurasinya lebih naik 50%. Kemudian dia bisa mengurangi pertanyaan-pertanyaan klarifikasi karena kita sudah ada punya prototipe-nya, sudah punya perwarupanya untuk kita perlihatkan ke orang. Nah, ini setelah prototyping, percobaannya sudah, kita lakukan evaluasi dan sebagainya. Nah, untuk park and ride tadi, setelah melalui evaluasi, kita wawancara sama warga, kita wawancara dinas perhubungan, kita wawancara pihak kepolisian, ada perwakilan pemerintah kota. Itu sulit diterapkan di Makassar. Pertama persoalan, kemudian persoalan terminal Malengkeri dan Daya itu kuasanya bukan pada pemerintah kota, tapi pada pemerintah provinsi. Jadi agak sulit menerapkan solusi park and ride ini. Kemudian ada banyak hal yang bla 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 yang harus disiapkan oleh pemerintah kota kalau mau diterapkan. Kita tidak punya bus yang banyak untuk menampung komuter yang dari Maros, Goa dan sebagainya. Nah, akhirnya yang disepakati pada saat workshop itu adalah yang paling memungkinkan kita laksanakan adalah Pasikola. Selain 3 tadi ini, oke saya perlu jelaskan, selain 3 ini tadi, karena dibagi 6 kelompok, 3 ide tadi itu dari kelompok kami, 5 kelompok lain, ada ide lain juga, banyak, ada aplikasi BRT, ada aplikasi Bajikia, ada banyak yang diusulkan dari usul itu dan mereka sudah prototipe. Tapi setelah pada proses pitching, ide Pasikola ini yang dipilih oleh pemerintah kota dan UNDP yang untuk diuji cobakan. Jadi ada 5 tahapan panjang ini sebenarnya tahap Pasikola ini. Kita sebutnya itu hari piloting. Kita mulai dengan satu mobil yang seperti gambar tadi, itu mobil pertama. Satu sekolah ada 10 siswa, kemudian naik jadi 2, kemudian 2 mobil 2 sekolah, SMP 3, kemudian ke piloting kedua ada SD IKIP, kemudian piloting ketiga ada 4 mobil, ini kita sudah masuk ke SD Sudirman, kemudian ada piloting ke-6 ada 6 mobil, kemudian sampai 10 mobil sekarang. Terakhir yang ketika saya masih dan tim masih di situ, proses piloting ini ada 7 sekolah dengan 10 mobil. Itu melayani sudah 300-an siswa. Nah, masa piloting ini tidak banyak yang berubah.
untuk sarananya, mobilnya seperti itu yang banyak kita lakukan perbaikan-perbaikan melalui setelah evaluasi terus berulang. Ini perubahannya lebih banyak pada penyesuaian rute, kemudian SOP antar jemput yang tidak diperbaiki sedikit demi sedikit. Halo, jelas? Halo? Jelas, Kak? Jelas. Oke. Ya. Nah, sekarang setelah itu yang berakhir Maret April 2018, masa piloting berakhir. Pasikola saat ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar. Ini banyak yang tanya ke saya ketika selesai masa piloting, kenapa Pasikola diklaim sama Dinas Perhubungan? Bukan diklaim, memang milik mereka. Kami hanya digaji untuk menciptakan sebuah produk, sebuah konsep, kemudian dicoba, dan ketika berhasil, itu akan dikelola oleh mereka. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa design thinking ini, proses design thinking ini selalu berulang. Dia akan terus berulang, karena dinamis. Produk kita harus dinamis, mengikuti zaman, gitu kan. Nah, ketika kita di ideasi ini, kalau misalnya tidak menemukan ide yang bagus atau ide yang kira-kira tidak cocok setelah dievaluasi, ya kembali lagi ke problem. Mungkin definisi problemnya yang kurang tepat. Begitupun ketika sudah prototyping selesai dan kita evaluasi ini ya kembali lagi apa yang kurang, gitu kan. Apa yang harus diperbaiki. Bisa saja kembali ke advertising. Misalnya ada masalah baru yang muncul. Kalau di Pasikola ya masalah barunya biasa sih ketika rute berubah, jadwal belajar yang berbeda-beda, seperti itu. SOP-nya yang harus mengikuti jadwal kalender akademik misalnya dan sebagainya. Itu mungkin penjelasan singkat soal design thinking. Kita nanti bisa mulai tanya jawab. Dan juga kalau ada yang misalnya selepas ini masih kurang, bisa ke sini atau ke sini. Ya, itu mungkin Kak Rahman. Terima kasih Kak atas masukan materinya hari ini. Wah, baik teman-teman. Ini menarik sekali malam hari ini tentang bagaimana mendesain sebuah program dan sebagainya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan sambil menunggu pertanyaan yang masih ditulis oleh teman-teman. Kak, ini ada 2 pertanyaan yang masuk hari ini. Pertama dari Kak Sulfikar. Kak, bagaimana jika pada saat kita memberikan solusi namun output nanti yang dihasilkan kurang memuaskan? Apakah kita mencarikan solusi lain atau kita melakukan evaluasi tentang yang solusi yang kita berikan sebelumnya, gitu Kak? Dan mungkin bisa ditampilkan contoh desainnya yang bagus yang memenuhi persyaratan dalam mendesain ini dari Kak Jusneli Nabila. Itu yang 2 dulu Kak, sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih mengetik pertanyaannya. Sebentar, saya ada speakernya. Halo? Halo? Kedengaran? Kedengaran Kak? Kedengaran. Mute Kak. Ulang. Halo Kak? Oke, halo. Diulang Kak, tadi termute. Halo? Halo ya Kak? Mungkin diulang Kak, tadi termute tadi. Ya, untuk Sulfikar, bagaimana kalau kita memberikan solusi namun output nanti yang dihasilkan kurang memuaskan? Apakah kita mencari solusi lain atau kita melakukan evaluasi tentang solusi yang kita berikan sebelumnya? Ya, 2 pilihannya itu ya. Kita evaluasi atau cari solusi lain. Tapi sebaiknya evaluasi dulu kira-kira kekurangannya di mana. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya mau tidak mau kita cari solusi lain.
Itu yang makanya tadi saya bilang proses design thinking ini selalu berulang. Ketika evaluasi mengatakan hasilnya begini, kita bisa saja kembali ke empathizing atau ke defining problem atau kembali ke prototyping kayak gitu. Jadi cari dulu solusinya dengan memperbaiki yang sudah ada, perbaiki dulu solusinya, kekurangannya di mana setelah evaluasi. Kalau mentok, ya mungkin harus cari solusi baru gitu. Gitu, Fikar ya. Mungkin bisa ditampilkan contoh desain yang bagus, yang memenuhi persyaratan dalam mendesain. Ini dari Yusnani Nabila. Iya, Kak. Ini desain, kita bicara bukan desain grafis ya, tapi desain dalam arti merancang produk, jasa atau konsep ya, bukan desain grafis. Oh, iya. Mungkin bisa dipahami ya, Jus ya. Kemudian Kak Ipul, bagaimana pendapatnya tentang desain yang lain dari yang lain tapi tidak fungsional? Misalnya secara tampilan oke sekali tapi tidak enak dipakai. Ya itu desain yang gagal sebenarnya. Kalau hanya untuk dipakai sebagai koleksi dan dipajang di, kalau dia kolektor item, bolehlah ya, karena dia cakep, dia gimana ya. Tapi kalau dia tidak bisa diaplikasikan, tidak nyaman, itu bukan desain yang bagus. Kembali ke inti dari desain tadi, dia human center. Dia berbasis kepada kebutuhan pengguna. Apa yang kita hasilkan haruslah bisa berguna untuk memecahkan masalah yang dialami oleh pengguna atau masyarakat tertentu gitu deh. Jadi kalau dia tampilan oke tapi tidak enak dipakai, kalau dari desain thinking, pendekatan desain thinking, dia sebenarnya produk gagal kayak gitu. Beda kalau dia hanya untuk sebagai collector item gitu. Begitu deh. Oh iya, Kak. Saya ini ada tambahan dari Deng Ipul nih. Saya ingat desain smart PT-PT secara perencanaan itu oke, minimal tampilannya. Tapi kan tidak bisa direalisasikan gitu, Kak. Ya mungkin seperti itu ya adanya. Oke. Baik, Ya, teman-teman. gitu bisa ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita tunggu. Ada yang masuk secara privasi nih, Kak. Ini dulu nih dari Kak Fuad. Apakah metode design thinking ini bisa digunakan dalam meneliti sesuatu dan bagaimana efektivitas dari metode design thinking dibandingkan metode lainnya, Kak? Ya, ini sebenarnya bukan hanya untuk ini banyak yang menyalahpahami ya bahwa design thinking hanya untuk aplikasi berbasis IT ya. Ini enggak seperti itu. Design thinking bisa dipakai untuk bidang apapun. Seperti yang contoh tadi, Pasicola bukan meskipun didukung oleh aplikasi yang digunakan oleh pengemudi dan orang tua, ada aplikasi Pasicola, tapi konsepnya adalah sebuah sistem transportasi. Begitu. Yang bisa, yang kadang orang salah pahami bahwa design thinking hanya dipakai oleh IT dan developer dan sebagainya. Ini bisa dipakai untuk semua bidang. Kalau contoh kasus tadi di awal saya memberi contoh ada produk sirup aren. Itu juga hasil dari proses design thinking yang saya lakukan bersama teman-teman pemuda desa dan pemerintahan desa di Patanete yang Bantaeng yang menghasilkan itu. Dan kalau tadi sirup aren itu yang pengembangannya sayangnya terkendala karena pandemi ini, kita sudah mendesain bahwa akan ada sirup aren dalam bentuk kemasan misalnya, atau gula mini dan sebagainya, kayak gitu. Bagaimana efektivitas dari metode design thinking ini bandingkan metode lainnya? Kalau menurut saya ini efektif karena kita bisa langsung tahu masalahnya langsung dari pengguna. Kita melibatkan pengguna, kita melibatkan orang yang kita mau bikinkan desain, jadi lebih efektif karena mereka terlibat. Kita dapat insight dari mereka, orang yang akan menggunakan sistem yang kita bikin ini, ya gitu. Oke, Kak. Kak Nawir mau ditampilkan? Saya bagi di grup ini slide-nya, Kak ya, dan juga di grup WA. Nanti bisa di-download sendiri dan dilihat-lihat lagi. Ya, ini ada Fuad. Jika kita membangun bisnis sosial dengan metode design thinking juga bisa. Sangat bisa.
seperti yang saya bilang tadi, ini kan kayak tadi Pasikola itu sebenarnya sosial, bisnis sosial, karena melibatkan banyak ini untuk permasalahan sosial, tidak hanya solusi untuk transportasi, tapi juga kenyamanan dan keamanan anak-anak sekolah misalnya. Orang tua lebih tenang karena anaknya aman, nyaman, kemudian driver pengemudi PT-PT yang awalnya lari kosong akhirnya dapat pekerjaan. Bisa sekali Fuad. Ini kalau mau mulai bisnis sosial bisa mulai dari ini, dengan metode ini. Nah, dengan itu kalau asesmen itu menggunakan metode apa saja yang bagus, seperti saya bilang tadi di awal tadi itu ada bisa menggunakan kelompok diskusi kelompok terpadu, FGD, bisa wawancara, bisa workshop, bisa juga survei. Kalau di Pasikola kami menggunakan 4 metode itu, plus wawancara mendalam ya tentunya ya. Kemudian kalau di Siroparen dan beberapa program di desa yang kami dampingi, saya dampingi itu lebih banyak ke ngobrol, turun langsung ke petani, warga desa untuk memahami apa masalah mereka dan potensi mereka punya. Kayak gitu, Deng. Oke, Kak. Ini teman-teman saya sudah bagikan di grup juga slide-nya. Di sini juga saya sudah bagikan, bisa langsung di-download juga teman-teman. Sambil menunggu ada lagi yang mau ditanyakan. Terus kayak gini Kak nih. Kita sudah membuat desain yang bagus. Terus kita jual programnya, tapi perusahaan-perusahaan atau petugas atau pemerintah tidak menilai itu layak untuk digunakan, apa yang harus dilakukan itu, Kak? Berarti perbaiki, berarti ada yang kurang di situ kan? Kenapa ditolak oleh siapa? Pemerintah, pengusaha, berarti ada yang belum sesuai dengan kebutuhan mereka, keinginan mereka. Gitu. Oke. Berarti harus ada perbaikan. Bisa diperbaiki. Iya, berarti ada tanya cari tahu ke mana, ke yang ditawarkan kemana, ke pemerintah, ke perusahaan atau apa, tanyakan kekurangannya di mana. Bisa saja ada hal yang masih dianggap tidak applicable atau tidak sesuai dengan kebutuhan keinginan mereka gitu. Begitu ya. Oh iya. Baik, teman-teman, ada lagi nggak ya mau ditanyakan mengenai kegiatan ini? Berarti ini Kak, sebenarnya desain thinking ini butuh menggunakan data-data yang akurat kayak penelitian skripsi gitu ya Kak? Iya, data sangat penting gitu kan. Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah kalau kita tidak tahu masalahnya? Itu kan problemnya. Teman-teman banyak bikin aplikasi, kemudian dia tidak melihat, dia tidak berangkat dari masalah, tapi berangkat dari asumsi. Contoh kasus kalau saya mau sebut, teman-teman pernah ingat ada aplikasi tiket bus, apakah itu namanya? Yang bicara menyediakan tiket untuk bus di Makassar. Dulu pernah ada itu, dan itu gagal. Karena apa? Mungkin melihat di Jakarta, di Jawa, aplikasi serupa itu berhasil, tapi ketika mereka teman-teman bikin di Makassar itu gagal. Itu kenapa? Karena jadwal bus di kita tidak teratur, tidak fix, bukan mau-maunya pergi gitu kan. Jadi sangat susah. Beda dengan Jawa, KRL apa dan sebagainya itu jadwalnya sudah tetap. Sementara di Makassar tidak bisa. Makanya aplikasi tiket itu gagal di Makassar. Ya gitu. Oh iya. Ini ada pertanyaan yang masuk nih Kak. Ada 2 dari Kak Nawir dan juga dari Kak Enal. Kalau dari Kak Nawir itu, apakah setelah phase prototyping lanjut ke testing mutlak kembali ke empatis atau bisa melompat ke editing saja begitu Kak? Atau bisa melompat beberapa yang lain gitu?
Ya, tergantung dari temuan masalah ya ketika dievaluasi ya. Masalahnya di mana? Kalau eh, kalau hampir 100% tidak berfungsi, berarti ya bisa saja ada terjadi kekurangannya ada pada saat di proses advertising, berarti tidak memahami masalah. Bisa saja. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan minor ya mungkin perbaiki di prototyping saja, ya gitu. Oke Kak. Iya. Dari Sejauh Kak mana Ena nih, Kak. ya, Sejauh mana fleksibilitas formula desain formula design thinking terhadap tenggat waktu yang diterapkan agar goal tetap terpenuhi. Nah, kalau persoalan fleksibilitas waktu, ini teman-teman sendiri yang tentukan. Misalnya kapan harus evaluasi, per berapa bulan, per ini, atau mau proses ideasi berapa lama, prototipe berapa lama, dan uji coba berapa lama, itu tergantung teman-teman. Fleksibel, tergantung kemampuan dan kebutuhan teman-teman. Ya, Verial desain tinggi juga ini kebanyakan mengarah ke startup yang sosial. Iya, banyak, dan bisa juga bukan hanya hal sosial ya. Kebetulan saya kasih contoh dan yang saya lakukan memang lebih ke community development, jadi lebih banyak ke hal-hal yang berbau sosial, gitu kan? Oke. Ini dari Deng Ikul juga ada yang baru masuk nih Kak. Baru sadar kalau ternyata apa yang dilakukan di Papua termasuk design thinking juga karena kami memulai dengan assessment mencari apa masalahnya yang ada dan mencari solusi. Tapi kami fokus di komunikasinya saja. Itu bagaimana kalau kayak gitu Kak? Ya, sebenarnya apa dilakukan oleh teman-teman Deng Ipul ya dan beberapa NGO itu sebenarnya prosesnya design thinking. Pada dasarnya design thinking, mungkin hanya menggunakan nama metode yang mungkin ada perubahan, ada penyesuaian sedikit, kemudian namanya berbeda. Tapi perlu diingat, selain mencari masalah, design thinking ini adalah kita harus tahu apa yang kita punya, resource sumber daya apa yang kita punya untuk dipakai menyelesaikan masalah. Kayak contoh kembali ke pas sekolah tadi, selain kita menemukan masalah-masalah sumber-sumber masalah kemacetan di Makassar, kita tahu bahwa kita punya PT-PT yang hampir mati lari kosong. Nah, sumber daya itu yang kita pakai. Jadi dari awal tadi saya bilang inovasi itu tidak mesti segalanya baru, tapi ada nilai tambah dari yang kita punyai, kemudian menjadi sebuah metode baru atau sistem baru, aplikasi baru dan sebagainya. Kayak gitu. Oke Kak. Terus kalau ini Kak, misalnya kan ada beberapa tahapan tadi. Kalau misalnya satu tahapan misalnya tidak dilaksanakan dengan baik, namun hasilnya memuaskan, apakah evaluasinya seperti apa nantinya? Kenapa? Sorry. Kalau misalnya kan ada 4 tahapan tadi kayak yang tentang Ya, ini. 4 ya. Nah, misalnya kalau misalnya satu tahapan tidak dilaksanakan dengan baik tapi hasilnya maksimal, itu evaluasinya seperti apa biasanya? Kalau ada tahapan yang tidak maksimal tapi hasilnya maksimal. Iya. Itu keberuntungan berarti. Iya. Karena kalau dari proses itu ada yang miss, biasanya mungkin sebenarnya bukan tidak maksimal ya, mungkin kekurangan itu, kemudian bagaimana mengatasi kekurangan itu mungkin ditemukan di tahapan lain. Ini menarik sekali nih bagi teman-teman yang suka buat program nih. Nah, kalau yang seperti ini dilakukan di sekolah misalnya Kak, untuk melakukan sebuah terobosan baru di sekolah, apakah memungkinkan juga untuk dilakukan? Bisa, semua bisa menggunakan ini. Tidak mesti bahwa dia harus desainer atau dia harus pakar. Karena kan masalah ini kan semua semua orang gitu kan. Kita bicara masalah transportasi tidak akan selesai kalau kita hanya mendengarkan dari pakar transportasi. Design thinking kan berbicara empati ke masyarakat.
Jadi kita tidak penting untuk mendengarkan akademisi, penting untuk mendengarkan pakar, tapi jauh lebih penting misalnya mendengarkan ke masyarakat penggunanya, kayak gitu. Iya. Siapapun bisa melakukan ini. Tapi bisa diterapkan dimanapun Pak, dimanapun Kak Iya. ya. Oke. Iya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi nih sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya. Kita mengingatkan bahwa nanti di akhir kita akan ada challenge nih untuk teman-teman, yaitu memperbaiki kembali desain yang dibuat tadi. Desain yang membuat wadah apapun yang setelah memahami materi ini kira-kira apa yang bagaimana cara membuatnya atau mendesain sesuatu yang baru, kemudian dijadikan story mulai dari malam ini dan sampai besok jam 10, dan bagi yang beruntung akan mendapatkan apa nih Kak, mendapatkan grup aren ya. Iya, mungkin akan dipilih berapa nanti? 3K, 5K. Oke, ayo teman-teman silakan. Ada satu lagi pertanyaan Enal, solusi yang ditawarkan tetap berbasis pada sumber daya lokal ya Kak? Iya. Jawabannya simpel Nal, iya. Ya simpel ya. Contoh kasus tadi ya, kenapa kita pakai PT-PT? Karena kalau ini ya kita berbicara orang bilang kehadiran ojek online, ada Grab, ada Gojek, menurut kami itu tidak menyelesaikan masalah transportasi, bahkan menambah kemacetan karena menghadirkan kendaraan baru, volume kendaraan baru bertambah. Nah, kita pakai PT-PT daripada dia lari kosong, kita gunakan gitu. Jadi ya solusinya adalah memanfaatkan apa yang kita punya, tapi kembali ke penggunanya. Gitu. Iya. Ada yang masuk nih Kak, mungkin bisa dikasih contoh singkat cara mendesain kasus nyata nih Kak. Misalnya kan lagi corona nih, bisa membuat desain program seperti apa nih melalui 4 tahapan ini kalau misalnya menurut pandangan dari Kak Lelaki Bugis, coba Kak. Oh, ini luas sekali masalahnya. Corona ini kan luas sekali sebenarnya. Jadi masalah yang sangat kompleks. Harus ditentukan dulu dari mana, dari sudut pandang mana, apa yang kita mau selesaikan dari corona ini. Edukasinya kah, pencegahannya kah, atau apa gitu. Jadi harus jelas dulu. Berarti harus lebih spesifik lagi Kak ya? Iya, harus ya itu tadi kembali tadi kan di proses empati, kemudian ada defining the problem ini yang dari sini, defining problem ini yang kita mau cari. Problem yang mana? Corona kan banyak. Problem yang mana kita mau selesaikan. Baru kita ide-idenya kita saring, munculkan banyak ide, baru kita ini mungkin yang applicable, yang ini bisa kita terapkan. Jadi teman-teman tentukan dulu kalau bicara corona, teman-teman mau selesaikan apa. Kan kalau teman-teman, kan kalau bukan virolog, tidak mungkin kita akan berbicara bikin vaksin misalnya kan. Nah, teman-teman sebagai, kembali tanyakan ke diri teman-teman atau keluarga teman-teman, apa yang paling masalah selama masa pandemi ini yang teman-teman rasakan. Apakah persoalannya bete karena tidak bisa keluar rumah, atau apakah persoalannya lapar karena tidak ada mata pencaharian, atau persoalannya rindu gitu kan, karena tidak ketemu dengan orang-orang atau siapa gitu. Jadi cari defining the problemnya dulu, yang mana mau diselesaikan. Kalau persoalan bete, berarti yang terbayang adalah mungkin kita bisa bikin sesuatu yang bisa bikin orang di rumah tidak bete. Game kah? Apakah kayak gitu? Atau kalau persoalannya lapar, mungkin bisa dipikirkan program apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi lapar. Ya misalnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Dompet Duafa, misalnya membagi sembako misalnya untuk orang-orang yang terdampak itu. Atau kalau persoalannya rindu, sudah 3 minggu tidak keluar rumah, tidak ketemu pasangan, solusinya apa gitu kan? Apa kira-kira yang bisa dibikin dari itu? Jadi problemnya yang harus ditentukan dulu apa. Problem yang mau dipecahkan apa. Kalau kita hanya bicara pandemi corona yang sangat luas, kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak atas jawabannya. Ini ada yang masuk Kak dari Kak Nawir.
apakah metode design thinking seperti yang dipaparkan tadi bisa menggantikan metode design thinking seperti design sprint? Atau kira-kira mana yang lebih efektif untuk usaha mikro kecil gitu, Kak? Dicoba aja, Kak Nawir ya. Tapi setahu saya, design thinking ini bisa untuk apapun bisa diterapkan, apapun entah itu skalanya mikro, seperti yang kami lakukan di Patanet yang di desa, atau skalanya agak lebih besar untuk kota Makassar kayak itu. Dicoba aja Kak, yang mana lebih nyaman pakainya, metode design thinking atau design sprint. Yang mana lebih efektif ya Kak? Jadi lebih melihat ke efektivitasnya yang dihasilkan dari desain itu Kak ya. Terus dari Kak Ada nih Kak. Ada Kak Ada ya. Kadang ada banyak ide, tapi sulit mengeksekusi idenya. Adakah tools tertentu untuk menguji sebuah ide untuk dapat dilanjutkan ke fase berikutnya? Nah, ini Kak, ini tadi pentingnya di ideasi bahwa memang sangat penting. Agak putus-putus lagi Kak ini. Ya, halo. Ya. Halo, iya. Iya Kak Ada. Memang sangat penting sebenarnya untuk menghasilkan banyak ide, karena dari ide ini kita akan lihat yang mana yang bisa poinnya adalah bisa diterapkan ke pengguna. Terusnya adalah ya kembalikan ke pengguna, tanyakan ke pengguna ini applicable tidak, ini bisa diterapkan tidak, ini cocok tidak buat penggunanya. Pertanyaan paling awal dari metode design thinking adalah untuk siapa desain ini dibuat, gitu kan? Masalah apa yang kita mau selesaikan dan sumber daya apa yang kita punyai. Itu jadi kembalikan ke 3 pertanyaan tadi Kak Ada. Apakah idenya memenuhi itu? Kalau idenya keren tapi tidak ada sumber dayanya, berarti tidak bisa diterapkan. Atau idenya keren tapi ketika ditanyakan ke penggunanya mereka tidak nyaman, mereka tidak pikir tidak bagus ini, ya tetap berarti tidak bisa dilanjutkan ke fase berikutnya. Contoh kasus kayak tadi Park and Ride tadi, menurut kami ide itu keren sekali kan, tapi ternyata ketika kita tanyakan ke beberapa warga yang kami temui di lapangan, mereka keberatan. Tidak ada yang mau parkir di Dayak, baru naik bus masuk ke Makassar, tidak efektif kata mereka gitu kan. Jadi ya ide Park and Ride itu ya tidak jalan karena ditolak oleh warga dan ditolak oleh pemerintah kota, karena kalau persoalan pemerintah kota persoalan kewenangan dan lahan kan, karena kedua terminal itu bukan milik Pemprov, bukan milik Pemkot tapi milik Pemprov, dan pemerintah kota tidak bisa menyediakan lahan luas gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu Kak Ada. Terus ini Kak, kalau biasanya itu lebih banyak yang mendengar kata kayak analisis SWOT. Nah ini bedanya design thinking dengan kayak analisis SWOT itu seperti apa Kak biasanya? Sama sih sebenarnya, analisis SWOT itu dipakai juga dia dipakai di proses, bisa dipakai di proses ketika menguji ide, di ideasi bisa dipakai ide ini atau ide ini SWOT-nya gimana, kelemahannya apa, kekurangannya apa, tantangannya apa gitu. Jadi bisa diterapkan di beberapa fase. Analisis SWOT misalnya bisa dipakai ketika sudah ada prototipe, sudah ada uji coba, untuk mengevaluasi bisa dipakai di situ. Jadi dia bisa jadi tools tambahan untuk metode design thinking. Oh iya. Itu bisa jadi nilai tambah gitu kayak. Ya, pendukung. Mendapatkan yang lebih bagus. Iya. Baik teman-teman, silahkan kalau ada lagi yang mau ditanyakan mengenai design thinking ini. Ini luar biasa sekali. Jadi di beberapa kegiatan kita di sekolah maupun di tempat kerja sih biasanya kita ini kayak kita dituntut membuat program, tapi kadang-kadang membuat program ini asal memikirkan saja dan kita tidak mempunyai data yang cukup untuk melaksanakan kegiatan. Jadinya setelah kegiatan dilakukan itu merasa ini kurang maksimal atau capaiannya kurang maksimal gitu. Ya itu biasanya karena itu tadi data-data yang ada, atau mungkin teman-teman berangkat dari asumsi bahwa ini begini, tapi tidak didukung oleh data yang tepat, yang akurat, kayak gitu. Jadi kita berasumsi masalahnya ini, ternyata yang terjadi di masyarakat pengguna masalahnya beda itu.
biasa kenapa ada program gagal karena itu. Programnya tidak berangkat dari kebutuhan, eh, tidak berangkat dari kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna, berangkat dari asumsi yang punya program. Ini di NGO atau badan-badan sosial ini banyak terjadi begini. Funding, ini masalah. Selesaikan ini. Padahal sampai ke lapangan ternyata masalahnya berbeda. Kayak gitu. Kami punya pengalaman mendampingi teman-teman di sekolah pesisir. Ada teman fundingnya bikin program, mendanai bikin ini, tapi setelah turun ke lapangan ternyata masalahnya berbeda. Untungnya fundingnya mau mengubah masalah dan programnya akhirnya berubah drastis. Oh, iya. Baik teman-teman, nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada lagi, kita masih ada 15 menit nih kalau misalnya banyak yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, berarti saya kembali mengingatkan ya sambil menunggu kalau misalnya masih ada. Teman-teman, kita akan buat challenge nih untuk mulai malam ini sampai besok. Tadi kita sudah tes-tes ya buat desain wadah atau tempat yang bisa memuat apapun dan bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, tadi sudah bermacam-macam, ada yang buat tas-tas kecil, ada yang buat kayak dompet dan sebagainya. Nah, untuk itu boleh nih diperbaiki. Setelah mendengarkan materi 4 ini bisa dianalisis kembali apa-apa yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian difoto dan diposting di Instastory-nya mulai malam ini sampai besok jam 10. Dan di tag kembali akunnya, akun Instagramnya Kak Lelaki Bugis dan juga Dede Sosial. Nanti bagi teman-teman yang desainnya bagus dan beruntung akan mendapatkan sirup apa tadi namanya kayak sirup aren dan akan dikirim ke teman-teman langsung oleh Kak Lelaki Bugis bagi yang beruntung nih. Keren dan menarik desainnya yang telah dibuat. Itu teman-teman ya. Jadi kita tunggu desainnya. Silahkan dibuat desainnya semenarik mungkin dan bisa di-upload ke Instastory. Dan juga jangan lupa ditandain Dede Sulsel dan juga akun Instagramnya Kak Lelaki Bugis. Nantinya teman-teman yang beruntung akan mendapatkan sirup aren dan akan dikirim ke tempat atau di alamatnya teman-teman. Nanti kita nanti akan diinfokan lagi. Diinfokan lagi ketika pemenangnya teman-teman menjadi pemenangnya nanti akan dihubungi langsung gitu. Ini dari Dang Ipul nih, katanya hadiahnya kalau laki-laki dijadikan saudara, kalau perempuan dijadikan adik ipar gitu. Boleh lah. Oke teman-teman itu ya. Nah sepertinya udah nggak ada lagi. Kita mengingatkan kembali teman-teman yang merasa tertinggal dari materi ini bisa dinonton kembali di YouTube-nya Dede Sulsel. Nanti kita kalau sudah dinonton jangan lupa di subscribe ya atau di like lah, dan kita juga akan mengupload lagi di YouTube materi-materi selanjutnya. Bagi teman-teman yang seperti saya sampaikan tadi, silahkan kami mengajak juga ke teman-teman untuk berdonasi di Dompet Duafa. Silahkan melalui kitabisa.com, ini saya share juga bersama Kak Maman Suherman nih, bisa bantu sosial melawan corona, dan silahkan teman-teman yang berdonasi, berapapun yang teman-teman donasikan ke Dompet Duafa itu akan menjadi penyambung kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan kepada masyarakat sosial gitu teman-teman. Itu teman-teman ya, dan kita juga bukan hanya di kitabisa.com, bisa juga di GoPay dan di beberapa rekening. Nanti akan kita share lagi di grup, apa namanya, link-linknya, nomor rekeningnya, gambar-gambar rekeningnya, supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk berdonasi. Dan tentunya setelah kelas ini selesai, saya akan mengirim juga link evaluasi kelas ke grup agar diisi. Yang teman-teman isikan di sana
yang teman-teman nilai dari kelas ini akan menjadi referensi kami untuk mencari dan mengundang pemateri-pemateri selanjutnya sesuai dengan request-nya teman-teman nantinya. Saya kira gitu teman-teman, dan kita udah nggak ada lagi penanya pada malam ini. Kak, mungkin sekian Kak ya, dan kepada Kak Lelaki Bugis ada closing statement, silahkan. Closing statement nggak ada sih ya. Saya pikir mungkin paling pesan-pesan closing statementnya paling seperti ini. Tetap di rumah. Kalaupun harus keluar, ada penting banget pakai masker, jaga jarak, sayangi keluarga, sayangi teman-teman, sayangi seperti itu. Mari kita cegah corona dari diri sendiri. Kak, terima kasih Kak atas. Ya, kalau ada yang masih kurang, nggak sempat ditanyakan misalnya, bisa langsung ke itu tadi ya, ke WA saya atau ke email atau ke Instagram. Kita bisa bercakap di beberapa itu saja. Oke Kak. Begitu Ya, makasih teman-teman sudah dikasih kesempatan. Oke, Kak. Baik teman-teman, kita akhiri dan tentunya tetap di rumah apapun ketika tidak mendesak. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang memutus penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan ini. Dan terima kasih telah setia mengikuti kelas-kelas online Apila Jarak di setiap malamnya. Dan kita ketemu lagi di kesempatan besok malam. Dan tetap seperti biasa di jam yang sama, namun kita akan menghadirkan pemateri-pemateri yang berbeda. Mungkin itu dari kami mewakili pimpinan dan seluruh amil Kak Lelaki Bugis. Kita mengucapkan banyak terima kasih sudah bersedia berbagi pada malam hari ini di kelas online Apila Jarak, dan juga kepada teman-teman sudah mengikuti kelas ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada malam hari ini. Mungkin itu yang menutup hari ini. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya tutup kelas ini Kak ya. Ya, saya leaving ya.